Halo sahabat bulang, menjuah-juah membantah Krina Horas. Di video kali ini Bulang ingin mengajak kita semua jalan-jalan ke Pajak Singa Kabanjahe. Pajak Singa ini berada di Jalan Kota Cane, persis berbatasan antara desa Kelurahan Laut Cimba dengan desa Kacaribu. Pajak Singa ini terselenggara hanya pada hari Senin. Oleh karena itu, calon pembeli dan penjual sangat banyak sekali datang untuk berkumpul untuk datang ke tempat ini. Dan biasanya Pajak Singa ini dilengkapi dengan kebutuhan rumah tangga, lalu juga kebutuhan-kebutuhan yang biasanya tidak ada di pajak tradisional yang ada di kota Kabanjahe, namun di tempat ini ada. Dan biasanya juga penjual datang dari berbagai penjuru Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan Brastagi. Sehingga apapun ada di tempat ini, mulai dari pakaian bekas, pakaian-pakaian barang-barang bekas, barang-barang baru, bahkan hewan ternak seperti ayam, bebek, anjing, dan lain sebagainya. Dan juga segala jenis ikan, perabot rumah tangga, semua ada di tempat ini. Karena keunikan dari pasar ini, karena hampir apapun ada di sini, sehingga seluruh pembeli dari seluruh penjuru Tanah Karo Simalem datang berkumpul ke tempat ini. Selain dari kita juga bisa membeli kebutuhan rumah tangga, kita juga bisa menjual hasil tanaman atau hasil ladang kita di tempat ini. Karena di tempat ini juga Pajak Singa ini juga dikenal dengan perjumpaan antara penjual barang hortikultura atau sayur mayur dengan calon pembeli, dan nanti sayur mayur ini akan dibawa ke kota Medan atau ke kota-kota lainnya. Pajak Singa ini adalah pajak yang dirindukan oleh semua warga Karo setiap minggunya, sehingga tidak sedikit juga orang meluangkan waktunya untuk datang berkunjung ke tempat ini setiap hari Senin. Dan yang paling favorit dan yang paling sering diserbu atau diminati oleh banyak orang di tempat ini adalah pakaian-pakaian bekas atau disebut dengan monja atau loak. Karena di tempat ini juga sering dijual pakaian monja atau loak dengan harga yang murah, sehingga banyak orang berminat untuk membeli atau mencari pakaian-pakaian bekas untuk datang ke tempat ini. Kenapa pajak ini hanya ada pada hari Senin? Karena pada hari-hari lainnya seluruh penjual ini akan pergi ke kota lain atau ke tempat lain untuk menjual. Karena pada pasar tradisional ini sudah ditata dari sejak dulu, bahkan sejak saya juga belum lahir, dan pajak ini sudah ada. Dan sering dikenal dengan kalau hari Senin itu adalah Pajak Kabanjahe, hari Selasa adalah Pajak Tiga Binanga, hari Rabu adalah Pajak Saribudolok, hari Kamis adalah Pajak Tiga Derket, hari Jumat adalah Tiga Sibolangit mungkin ya kalau saya tidak salah. Lalu hari Sabtu adalah Tiga Pancur Batu atau Tiga Brastagi kalau tidak salah. Jadi hampir setiap hari seluruh penjual ini akan pergi ke desa-desa atau ke kota lain untuk menjual barang yang sama. Sehingga bagi warga-warga orang Karo yang ada di wilayah Tiga Binanga, dia tidak perlu jauh-jauh datang ke Kabanjahe. Begitu juga dengan orang yang wilayah Saribudolok, juga mereka tidak perlu jauh-jauh ke Kabanjahe untuk membeli barang yang sama. Begitu juga orang yang datang dari Sibolangit atau Pancur Batu atau Tiga Derket ataupun di Brastagi, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke Kabanjahe karena para penjual ini datang ke kota-kota mereka. Inilah salah satu keunikan dari Pajak Singa. Bisa dikatakan di Pajak Singa ini juga kita bisa melakukan tawar-menawar pada saat membeli barang, sehingga kita juga bisa mendapatkan harga yang murah atau harga yang miring. Dan walaupun zaman ini adalah sudah zaman milenial, masih banyak juga orang-orang muda yang datang ke tempat ini
Selain membeli kebutuhan mereka juga melihat bagaimana aktivitas transaksi jual beli barang di tempat ini. Dan kerap sekali jalan yang kita lihat ini adalah sering macet ya sahabat bulangnya setiap hari Senin, karena pajak ini dipenuhi dengan para pembeli dan penjual. Inilah suasana dan situasi pajak singa. Pajak singa bukan berarti bahwa di sana ada singa ya sahabat bulangnya, karena kebetulan dari simpang pajak singa ini tidak jauh lagi ada sebuah desa yang namanya Desa Singa. Itulah cikal bakalnya kenapa disebut dengan Desa Singa. Dan dulu juga sebelumnya, pada tahun era 90-an, pajak singa ini sebenarnya dulu belum ada di sini, namun berada di pusat kota Kabanjahe. Karena semakin banyaknya para penjual dan pembeli, sehingga pajak singa ini diarahkan ke arah pinggir kota. Namun saat ini juga daerah pinggir kota ini juga sudah semakin ramai, dan akhirnya juga ini juga sudah semakin padat juga. Dan ini adalah suasana tempat jual beli penjual dan pembeli barang sayur mayur. Nah, kita bisa melihat banyak sekali hasil perladangan atau hortikultura yang dijual oleh para petani dan dibeli oleh para tengkulak di tempat ini. Dan pajak ini kalau khusus untuk jual beli barang sayur mayur ini dilaksanakan atau terselenggara setiap hari ya sahabat bulangnya. Semoga dengan menonton video ini bagi seluruh sahabat bulang, khususnya warga Tanah Karo Simalem yang dulu sering datang berkunjung ke pajak singa dan belanja di tempat ini, melihat bagaimana suasana dan situasi pajak singa untuk pada saat ini. Karena pajak singa ini juga sangat berkesan bagi seluruh kaum muda, karena biasanya juga mereka sering datang ke tempat ini bersama pacarnya untuk membeli sesuatu. Dan semoga juga suatu saat nanti seluruh sahabat bulang yang belum pernah atau belum sempat datang ke pajak singa ini bisa menyaksikan dan datang untuk membeli perlengkapan atau kebutuhan rumah tangga untuk datang ke tempat ini. Dan pajak singa ini khusus untuk transaksi jual beli barang yang ada di sebelah sana tadi, itu hanya terselenggara pada hari Senin setiap minggunya. Semoga dengan menonton video ini seluruh sahabat bulang juga semakin senang dan termotivasi untuk datang berkunjung ke Tanah Karo Simalem. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video kami. Kami juga sudah menyiapkan banyak sekali video tentang Tanah Karo Simalem. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Mari silahkan tetap ikuti video kami sampai seterusnya.